Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna min ladunka ilma warzuqna amalan salihah wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din waftah 'alaina futuhal arifin waj'alna min ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin mukarramin, para habaib, para ulama, para masyayikh, wabil khusus Ra'isul Majlis, Khadimul Majlis Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus, dan seluruh para habaib yang lain, para Habib Razi yang juga sama-sama dengan kita di Syria dulu, Gus Ahmad Fathir Hambali, Ketua Umum Alumni Syam Indonesia, dan seluruh para hadirin Majelis Ta'lim Babul Madinah. Alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa berkumpul pada satu majelis ilmu. Kita harus berbangga diri, kita harus berbahagia dan bersyukur kepada Allah. Sebagaimana saya dan Gus Fathir hadir ke sini juga bukan karena ingin diberi waktu untuk mengisi mauidhah, tapi sebenarnya hanya ingin hadir di majelis ilmunya Habib Ahmad. Karena di dalam sebuah riwayat dari Abi Dzarrin radhiyallahu an disebutkan, huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi raq'ah wa min iyadati alfi marid wa min syahadati alfi janazah. Qalu wa min qiraatil Qur'an ya Rasulullah. Qala Rasulullah wa hal yanfa'ul Qur'an illa bil ilm. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadir di sebuah majelis ilmu itu lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat, dan lebih afdal daripada mengunjungi 1000 orang sakit, dan lebih afdal dari menyaksikan 1000 jenazah. Para sahabat saat itu bertanya kepada Rasulullah, wa min qiraatil Qur'an? Apakah majelis ilmu juga lebih afdal dari membaca Al-Quran? Jawabannya Rasul retorika sekali, menggunakan retorika. Jawabannya Rasul, wa hal yanfa'ul Qur'an illa bil ilm? Apakah Al-Quran akan memberikan banyak manfaat kalau tidak ada ilmunya? Jadi tidak ada jawaban mana yang lebih afdal, tapi retorikanya Rasulullah harus kita cermati di situ. Oleh karena itu merupakan sebuah kenikmatan kita masih bisa menghadiri majelis ilmu. Kalau santri di pesantren hadir majelis ilmu di pesantrennya itu karena kegiatan. Kalau enggak ikut ya melanggar gitu. Tapi kalau kita sudah di luar pesantren, kita sudah di rumah, kita sudah punya kesibukan, tapi kita ini masih punya masih nyempetin gitu ya, masih nyempetin hadir di majelis ilmu seperti ini, apalagi hari Ahad, biasanya wisata. Healing kalau orang sekarang namanya healing. Harusnya kita tamasya ya, ngopi di depan sana ngopinya. Ya. Ngopi di depan ya kan, nongkrong gitu. Tapi kok kita malah memilih majelis ilmu. Ini merupakan salah satu tanda kita ini termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik. Karena di dalam sebuah riwayat yang masyhur sekali, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menghendaki seseorang ini jadi orang baik, maka salah satu tandanya adalah orang ini dimudahkan untuk belajar agama. Nah, kita semua di sini seakan-akan mudah sekali untuk melangkahkan kaki datang ke tempat ini. Kita tidak ada motivasi yang lain. Pulang juga nggak dikasih transport ini. Berkat juga nggak ada. Konsumsi juga nggak jelas ya kan. Ketahuan semua ini. Tapi insya Allah ada durian setelah ini ya. Tapi nggak tahu cukup apa enggak ini Beb ya. Tapi kita mau datang. Itu kalau tidak ada motor yang menggerakkan dalam hati kita, nggak mungkin kita mau datang ke sini. Mendingan nongkrong di depan sana. Jadi ini salah satu tanda may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Salah satu tanda Allah ingin menjadikan seseorang itu menjadi orang baik adalah
Allah memudahkan dia untuk belajar tentang agama ini lebih jauh, ngaji. Kalau di pondok ngaji itu nggak mengherankan, tapi kalau sudah di luar dengan profesi, pekerjaan, kesibukan masing-masing, Anda masih menyempetin waktu untuk ngaji, ini luar biasa. Jadi ini sebuah kenikmatan yang sangat besar bagi kita, karena Allah sudah memberikan kita nikmat, yaitu menggerakkan kita menghadiri majelis ilmu. Karena orang yang berilmu jelas berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab. Pertanyaan ini jawabannya jelas beda gitu. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ini enggak perlu dijawab, jelas jawabannya jelas tidak sama. Maka dari itu kita hadir di majelis ilmu ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Pertama, kalau orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu tidak sama, maka perlakukanlah orang yang berilmu dengan perlakuan yang mulia. Karena orang yang memiliki ilmu tidak sama sebagaimana orang yang tidak memiliki ilmu. Maka ketika kita bertemu dengan para ulama, para ahli ilmu, maka menjadi kewajiban kita untuk menghormati para ahli ilmu. Kita menghormati karena beliau adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, karena beliau membawa ilmunya Allah. Maka dari itu salah satu ulama mengatakan, Zunnun al-Misri pernah mengatakan, alamatus sa'adah ada 5, tanda kebahagiaan ada 5. Jadi kalau kita mau bahagia ini ada 5 katanya. Pertama, hubbus sholihin wa dunuwu minhum. Yang pertama adalah mencintai orang-orang soleh dan berdekatan dengan orang-orang soleh. Yang kedua, wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Quran. Maka kalau kita sekarang lagi memperingati Maulid Nabi, ya memperingati Maulid itu banyak cara, tapi yang juga penting adalah baca Quran itu sebagai salah satu cara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau kita tidak menyadari tentang baca Quran ini sudah berdebu Quran-Quran yang ada di rumah itu. Karena terakhir dibuka tanggal 29 Ramadan, ya kan? Bisa jadi. Iya. Hadir majelis Maulid tapi Qurannya nggak dibuka, Beb. Musibah. Coba dilihat Qurannya itu, masih bersih apa sudah berdebu kira-kira. Jadi ini qiraatul Quran adalah salah satu cara menunjukkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang hatinya ini banyak kotornya, ya karena banyak maksiat. Sekarang itu maksiat nggak usah dicari, datang sendiri. Kita nggak kemana-mana, maksiatnya yang datang gitu kan. Ya kita harus punya cara untuk membersihkan hati yang selalu kedatangan kotoran itu. Dan cara paling indah dan paling manjur untuk membersihkan hati adalah ada 2. Sebagaimana di dalam hadis, inna hadhil quluba tasda kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma. Wa ma jala'uha ya Rasulullah kathratu dzikril maut wa tilawatil Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati ini bisa berkarat loh. Berkarat. Seperti besi yang sering kena air. Bisa berkarat. Kotor dan kotorannya berkarat, susah dihilangin. Maka para sahabat bertanya, wa ma jala'uha ya Rasulullah. Apa obatnya ini? Obat keras. Itu yang merek Baiklin misalnya apa? Prostek ya. Pembersih keramik itu. Ya. Apakah itu obatnya? Bukan. Kata Rasulullah, obatnya ada 2. Kathratu dzikril maut wa tilawatil Quran. Perbanyak mengingat kematian dan perbanyak membaca Al-Quran. Hati kita akan bersih dengan memperbanyak 2 hal tadi. Maka qiraatul Quran menjadi alamatus sa'adah. Kalau kita mau bahagia jangan jauh dari Al-Quran. Yang ketiga, qiyamul lail. Salah satu tanda orang soleh itu adalah, atau salah satu tanda wali itu adalah beliau memiliki kebiasaan qiyamul lail. Bahkan tidak hanya kebiasaan, tapi beliau sudah bisa mencapai taraf menikmati qiyamul lail.
Itulah tanda-tanda al-arifin billah. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah disebutkan, ya qiyamul lail macam-macam ya qiyamul lail itu. Ada yang memang qiyam, ada yang sebagian saja yang qiyam gitu ya. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah disebut, jadi salah satu tanda al-arifin billah, orang itu sudah mencapai maqam al-arif billah sebagaimana para aulia, itu mereka itu punya rasa nikmat tersendiri ketika qiyamul lail. Bahkan dikatakan ahlul laili fi lailihim ka ahlil lahwi fi lahwihim. Ahlul laili, orang-orang yang ahli qiyamul lail, itu kalau sudah qiyamul lail asiknya sama seperti orang-orang yang suka main tuh. Orang yang suka ke kafe, orang yang suka main apa, mereka nggak terasa main sampai subuh, nggak ngantuk, nggak lapar, nggak pernah ngeluh apa-apa. Nah orang yang arif billah itu kalau sudah qiyamul lail asiknya sama seperti mereka yang ahli main itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan maqam arif billah. Alamatus sa'adah yang keempat, mujalasatul ulama. Ya, seperti sekarang ini yang kita lakukan, duduk bersama para ulama, para ahli ilmu. Dengan kita duduk bersama para ahli ilmu, maka isi hidup kita ini ilmu semua. Tapi kalau kita duduknya dengan yang lain, ya isinya yang lain. Maka manusia ini isinya tergantung dengan siapa dia dekat. Kalau dia dekat dengan orang-orang soleh, isi hatinya soleh. Kalau dia dekat dengan orang ahli ilmu, isinya ilmu. Makanya kalau kita dekat dengan ahli atau orang yang jual minyak wangi, ada minyak wanginya Beb? Ada. Ya nanti saya minta lah ya pulangnya. Kita pasti akan ikut wangi. Tapi kalau kita dekat sama pandai besi, kita akan pasti kena bau angusnya, bau gosongnya. Meskipun kita nggak ikut-ikut main pandai besi, kita nggak ikut jadi tukang pandai besi. Maka tergantung dengan siapa kita mujalasa, dengan siapa kita duduk. Dan mujalasatul ulama salah satu alamatus sa'adah. Dan yang terakhir, riqqatul qalb. Hati yang lunak, hati yang lembut, hati yang mengasihi, hati yang menyayangi. Ini adalah salah satu tanda orang itu mendapatkan sa'adah, kebahagiaan. Hatinya lembut, pemaaf, santun, ngomongnya enak, tidak pernah jahat sama orang. Sebagaimana akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi itu laisa bi ghammazin wala ayyab. Tidak pernah mencaci, tidak pernah menghina orang. Itu akhlaknya Nabi. Laisa bi ghammazin wala ayyab. Di Maulid tiba disebut. Maka ini yang harus kita tiru. Bagaimana kita memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut. Ini yang PR besar kita hari ini. Ya, jangan lembut sama yang ngerayu-ngerayu doang gitu. Ya. Ini modus kalau gitu ya. Ya saya kira kita semua di sini bersyukurlah bisa kumpul di sini. Jadi saya hanya bukan membagi ilmu yang memotivasi sesama pencari ilmu begitu ya. Sesama pencari ilmu mudah-mudahan kita lebih semangat lagi. Ya, terima kasih Beb Ahmad sudah memberikan majelis taklim setiap hari Ahad. Mudah-mudahan istiqomah ila yaumil qiyamah dan mudah-mudahan ilmunya manfaat terus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf sekali atas keterbatasan ilmu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.